Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Baiklah, kita akan belajar mengenai Quran Surah Al-Isra, yaitu memahami ayat Al-Quran tentang pendidikan anak. Selanjutnya, gambaran umum Surah Al-Isra. Surah Al-Isra artinya perjalanan malam. Al-Isra ini adalah surah ke-17 dalam Al-Quran dan terdiri atas 111 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Mengenai surah Al-Isra ayat 23 merupakan ayat birrul walidain. Allah memulai dengan larangan syirik, lalu memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua dan adab kepada kedua orang tua. Berikutnya, ayat ini mengajarkan adab kepada kedua orang tua, sekaligus bukti birrul walidain. Allah melarang kita berkata buruk dan membentak kepada orang tua. Allah memerintahkan berkata kepada kedua orang tua dengan qaulan karimah, yakni perkataan yang mulia, perkataan yang bagus, lagi lembut. Selanjutnya kita masuk kepada redaksi surah Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falaw taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Kemudian penafsiran surah Al-Isra ayat 23. Yang pertama, perintah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, kata kodo dalam ayat ini mengandung makna perintah. Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan Mujahid mengatakan makna waqodo adalah memerintahkan. Sedangkan makna lainnya menurut Syaikh Wahba Az-Zuhaili, waqodohi rabbuka artinya adalah Tuhanmu telah menetapkan hukum dan perintah yang pasti, yakni Allah memerintahkan dengan perintah yang tegas agar mengesahkannya dalam ibadah. Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Dia semata, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Inilah tauhid yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Tauhid yang menjadi hakikat dakwah para rasul dan intisari ajaran Islam. Ia jalan keselamatan dan kunci masuk surga. Yang kedua yaitu perintah birrul walidain. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya bahwa maksud ayat tersebut adalah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dengan segala bentuk kebaktian yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Hal ini dikarenakan mereka merupakan penyebab munculnya seseorang di dunia ini. Mereka mempunyai rasa kecintaan dan keinginan berbuat baik, serta kedekatan kepada anak yang menorehkan tuntutan semakin kuatnya haknya mereka dan semakin wajibnya berbakti kepada mereka.
Yang ketiga, yaitu larangan berkata buruk kepada orang tua. Poin ini adalah adab kepada kedua orang tua sekaligus bukti birrul walidain. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Maksudnya apabila keduanya telah memasuki usia lanjut, saat kekuatan mereka mulai melemah dan membutuhkan sikap kelembutan dan baik dalam kadar yang sudah semestinya, kata uf yang diterjemahkan sebagai ah adalah isim saut yang menunjukkan keluhan dan kesusahan. Fala taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Allah memerintahkan agar kita tidak berkata buruk kepada kedua orang tua. Bahkan kata seperti ah pun dilarang. Jangan ucapkan kata-kata buruk, bahkan yang paling rendah sekalipun. Seperti ta'afuf, yaitu kesalahan dan keluhan. Yang keempat yaitu larangan membentak orang tua. Poin keempat ini adalah lanjutan adab kepada kedua orang tua, yakni larangan membentak orang tua. Wala tanharhuma, janganlah kamu membentak mereka. Maksudnya, janganlah menggertak dan berkata kepada keduanya dengan kata-kata yang kasar. An-nahar artinya adalah bentakan yang kasar. Maka jangan sampai membentak orang tua atau berkata buruk kepada keduanya. Yang kelima yaitu perintah mengucapkan perkataan mulia. Poin kelima ini juga lanjutan adab kepada kedua orang tua, yakni hanya mengucapkan kata-kata yang baik ketika berbicara dengan keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qawlan karima artinya adalah perkataan yang mulia, yakni bagus lagi lembut, bertutur kata yang baik, dan lemah lembutlah kepada kedua orang tua, serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan perasaan penuh hormat dan memuliakan. Itulah perkataan Ibnu Katsir. Syahid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran merangkum adab kepada kedua orang tua ini dengan mengatakan, hendaklah sang anak kepada kedua orang tuanya menunjukkan sikap hormat dan cinta. Dalam surah Al-Isra ayat 23 ini, Allah terlebih dahulu menyebutkan larangan dari sesuatu yang menyakiti orang tua, baru memerintahkan kata-kata yang mulia. Nah, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil di dalam surah Al-Isra ayat 23 ini yaitu yang pertama, pendidikan keimanan dan pendidikan hormat kepada orang tua merupakan dua aspek pendidikan yang paling urgent diberikan kepada anak dalam pandangan Islam. Yang kedua, di antara perilaku yang perlu diajarkan kepada anak terhadap orang tuanya adalah tidak berkata kasar, tidak menghardik, bertutur kata yang lembut, sopan dan bermakna, memberikan perlindungan dan kasih sayang sepenuhnya ketika mereka tua, mendoakan mereka baik semasa hidup maupun ketika mereka sudah meninggal. Setelah kita mengetahui nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dari surah Al-Isra ayat 23, maka kita juga harus mengetahui implementasi nilai dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan keimanan diberikan antara lain dengan cara memberikan ceramah dan berdiskusi mengenai kemurahan Allah dalam menciptakan manusia melalui orang tua. Yang kedua, pendidikan bakti kepada orang tua dapat dilakukan antara lain dengan cara nasihat dan pemberian contoh keteladanan, bahkan hukuman bila anak yang tidak melaksanakannya, mengenai pendekatan dengan nasihat, teladan, dan hukuman. Itulah pelajaran mengenai tafsir surah Al-Isra ayat 23. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita anak yang solih-solihah, berbakti kepada kedua orang tua. Amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.